Ternyata DC Pinjol bisa tahu isi rekening kamu. Ini rahasia cara mereka ngintip dan cara menghentikannya. Halo sahabat Maru Channel. Hari ini kita akan bahas tentang debt collector pinjol yang tiba-tiba bisa tahu isi rekening Anda. Loh, kok bisa? Satu hal yang paling bikin merinding saat gagal bayar pinjol adalah ketika penagih mulai bawa-bawa riwayat transaksi keuangan kita. Tiba-tiba mereka bilang, Uang di rekening ada kok bilang nggak ada duit? pertanyaan besarnya, apakah pihak pinjol punya akses rahasia ke rekening koran kita? Kenapa mereka bisa tahu? Dan bagaimana sebenarnya data pribadi kita bocor? Hari ini kita akan bongkar rantai kebocoran data yang selama ini tersembunyi, sekaligus langkah hukum tegas untuk mengunci balik data pribadimu. Tapi seperti biasa, sebelum kita melangkah lebih dalam lagi ke pembahasan kita akan update tentang berita-berita terbaru di grup P3N. Jadi grup ini memang adalah grup wadah untuk teman-teman yang sedang galbay pinjol, untuk menguatkan mental kalian, untuk memberikan dukungan support dan motivasi, dan bahkan untuk mendapatkan booster mental setiap hari. Di grup ini ada banyak senior-senior galbay, teman-teman kalian yang sudah berpengalaman, yang siap selalu untuk membantu kalian menguatkan mental kalian, memberikan pengarahan, bahkan pengalaman mereka yang nyata, fakta sesuai dengan yang ada di lapangan. Bukan katanya-katanya atau teori-teori atau isapan jempol semata. Jadi setiap yang masuk ke dalam grup ini, pasti masalah galbay pinjol tidak lagi jadi masalah. Mereka tidak akan mempan lagi di teror debt collector pinjol, tidak akan mempan lagi diintimidasi, tidak akan bisa ditakut-takuti. Bahkan debt collector pinjol akan ampun bagi kalian yang sudah bergabung di grup. Begitu banyak teman-teman yang sudah terbantu di grup ini. Ada ribuan yang terbantu di dalam grup ini. Dan semua mereka terbebas lepas dari ancaman cengkraman teroran para debt collector pinjol. Bagi kalian yang mau masuk, silahkan masuk lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Di situ ada nomor WA adminnya. Silahkan di-chat supaya Anda dibantu untuk dimasukkan ke grup, masalah galbay Anda selesai. Baik, ini dia untuk teman-teman sekalian, updatean terbaru dari grup P3N. Di grup ini ada salah seorang teman kita, anggota baru, member baru yang baru masuk grup. Dia ketipu sama temannya. Jadi dia ambil paket data, terus kemudian nggak dibayar. Dia sudah lapor polisi, malah nggak ditanggapin, justru malah nyalahin. Katanya, goblok aja mau akunnya dipakai orang. Tapi niat aku nolong karena teman aku lagi berduka. Kakaknya mau operasi kanker payudara, kurang biaya. Pas udah operasi, pasien meninggal dunia. Nggak punya biaya buat bayar ambulans. Bayangkan sedihnya nih teman-teman ya. Dan semua itu ambil dari pinjol nyampe beberapa. Karena tutup lubang gali lubang, akhirnya tabunganku ludes nggak tersisa. Aku juga dipecat dari kerjaan karena ada debt collector yang datang ke kantor. Aku galbay bulan Juni ini. Apa ada yang sama di sini? Ini adalah curhatan dia di P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Bayangkan betapa sedihnya teman-teman. Sudahlah dibantu uang operasi, dibantu uang ambulans, duitnya habis, kemudian dia dipecat lagi dari tempat atau dari pekerjaannya. Ini adalah yang sangat menyedihkan terjadi bagi seseorang yang tadinya dia tidak ada rencana untuk meminjol. Tapi karena ingin bantu teman, akhirnya dia pinjol dan akhirnya dia kena hapesnya benar-benar apes. Sudahlah diteror debt collector pinjol, utangnya kemana-mana jadinya. Dia pun dipecat dari tempat pekerjaan. Kemudian saya tanyakan secara pribadi karena saya lihat ini ceritanya agak menyedihkan. Bukan agak menyedihkan sih, memang menyedihkan. Akhirnya saya coba tanyakan secara pribadi ke ibu tersebut. Awalnya dia meminta mau curhat di grup, lalu saya perbolehkan. Emang boleh bang, pas saya lapor polisi nggak ditanggapin karena emang pakai data aku. Malah suruh hapus semua aplikasi dan reset HP. Saking paniknya, saya turutin semua yang polisi bilang. Debt collectornya aku inget namanya. Soalnya resepsionis yang bilang ada debt collector nyariin aku dari aplikasi Aku Laku. Itu baru telat 11 hari. Aplikasi Aku Laku guys. Sampai debt collectornya datang ke kantor. Apakah tindakan dari Aku Laku tidak ada untuk debt collector seperti ini? Apakah OJK selama ini tidak berguna, tidak berfungsi, sehingga para debt collector ini masih saja berani berlaku sesuka mereka?
melanggar aturan dan peraturan sampai datang ke tempat kerja, bahkan sampai si nasabah itu yang menolong temannya tadi dengan segala kerelaan hatinya dan kekuatannya sampai harus mengalami apes, dipecat dari tempat kerja. Ini bagaimana ini OJK? Bagaimana ini para pemangku jabatan lainnya? Apakah tidak ada yang memperhatikan hal-hal seperti ini? Kelakuan para debt collector yang memang benar-benar di luar dugaan dan di luar peri kemanusiaan seperti ini? Apakah tidak ada tindakan selama ini dari para pemangku jabatan seperti OJK? Apakah aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh OJK itu hanyalah omong kosong? Sampai-sampai debt collector ini berani menginjak-injak aturan yang kalian buat. Diberai sebenarnya aturan yang kalian buat. Diberai sama debt collector pinjol. Tapi memang kalian, para OJK itu, mungkin tidak ada harga diri kalian. Kalau kalian bertindak dari dulu keras untuk hal-hal seperti ini, mungkin mereka ini, debt collector ini tidak akan berani macam-macam. Pada faktanya selama ini yang kita lihat, debt collector ini tidak takut sedikit pun sama kalian sebenarnya. Nggak ada harga diri kalian sebenarnya di mata para debt collector. Kalian itu dianggap hanya seperti pajangan saja, bahkan pajangan pun masih dihargai. Ini kalian tidak dihargai sedikit pun. Mudah-mudahan ke depannya ada perubahan dan mudah-mudahan kasus ini ditindaklanjuti oleh OJK dan juga oleh polisi. Kalau hanya melapor-lapor saja dapat surat, apa gunanya? Harusnya polisinya bertindak. Harusnya OJK-nya juga bertindak. Mudah-mudahan kasus ini bisa sampai kedengaran kepada OJK dan juga kepada polisi. Memang kalian ini, para pejabat negara ini, hampir bisa dibilang nggak ada gunanya sebenarnya di negara ini. Selain hanya menghisap darah para rakyat ini. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita, teman-teman. Jadi begini, teman-teman. Langsung saja. Apakah pihak pinjol benar-benar bisa membobol atau mengakses rekening bank kita secara langsung? Jawabannya, sangat tidak mungkin. Bank punya sistem keamanan ketat dan tidak akan sembarangan membagikan data transaksi nasabah ke pihak ketiga tanpa izin legal. Lalu, kalau bank tidak membocorkan data kita, dari mana oknum penagih ini mendapatkan estimasi arus kas atau data keuangan kita? Nah, ternyata ada 3 penyebab utamanya, yaitu yang pertama, link form sembarangan. Kita sering tanpa sadar mengisi form digital secara asal, entah itu kuis online, promo bazar, sampai iming-iming hadiah di internet. Di sana, kita mencantumkan nomor HP, nama lengkap, sampai estimasi penghasilan. Data-data mentah dan berbagai formulir ini dikumpulkan, dipetakan, dan dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kedua, konfirmasi kenaikan limit. Ketika kamu mengajukan kenaikan limit di aplikasi pinjol atau kartu kredit, biasanya ada proses verifikasi data tambahan. Kamu diminta memasukkan info pekerjaan, mutasi, kas, atau bahkan menginformasi riwayat transaksi bulanan. Data yang kamu serahkan saat verifikasi inilah yang kemudian tersimpan di sistem mereka. Ketiga, jebakan klik tautan via WA atau SMS. Ini yang paling sering terjadi. Ada pesan masuk menawarkan kenaikan limit cepat atau pencairan dana instan. Begitu linknya diklik, sistem tracking sederhana bisa merekam jejak perangkat digital kamu. Artinya apa? Debt collector sebenarnya tidak memegang rekening koran resmi dari bank kamu. Mereka memanfaatkan puzzle data pribadi yang pernah kamu sebar sendiri di internet. Lalu dipakailah itu untuk menggertak psikologis kamu seolah-olah mereka tahu segalanya. Seolah-olah mereka bisa membuka rekening kamu. Seolah-olah mereka bisa mengatur keuangan kamu di rekening kamu di banknya. Nah, kalau kamu berada di posisi ini, di mana debt collector mulai main gertak dan menyebutkan rincian transaksi keuangan kamu, jangan langsung ciut. Lakukan 3 hal langkah tegas ini. Langkah pertama, ancam balik dengan pasal pelanggaran data pribadi. Kalau ada penagih yang berani membawa-bawa rincian transaksi bank kamu, langsung tegaskan. Informasi transaksi bank adalah data pribadi yang dilindungi undang-undang. Kalau Anda mengklaim punya data rekening saya, berarti ada dugaan tindak pidana pencurian atau penyebaran data pribadi. Catat nama penagihnya dan simpan bukti percakapannya. Langkah kedua, datangi customer service banknya. Langkah ini sangat efektif, teman-teman. Bawa bukti chat penagih tersebut ke kantor cabang bank setempat atau tempat kamu membuka rekening. Laporkan bahwa ada pihak luar yang mengaku memegang riwayat transaksi kamu. Pihak bank biasanya akan langsung mengarahkan kamu untuk membuat BAP internal atau berita acara kronologi.
Jika ada kejanggalan pada sistem mereka, bank wajib menginvestigasinya. Dan ini bisa mencebloskan debt kolektornya ke dalam penjara. Karena ini sudah masuk tindak pidana, yaitu pencurian data dan penyebaran data pribadi. Langkah ketiga, tutup akun pinjol yang sudah lunas. Jangan biarkan akun aplikasi pinjamanmu menggantung begitu saja. Meskipun hutang sudah nol, artinya sudah lunas. Kalau ada 5 atau 10 aplikasi yang sudah kamu pelajari dan lunasi, langsung ajukan penutupan akun secara permanen. Data kamu yang mengendap di aplikasi aktif rentan dimanipulasi oleh oknum internal perusahaan pinjol. Nah, kalau ada oknum debt collector yang mengancam kamu dengan data rekening, kuncinya cuma satu. Jangan panik karena gertakan data. Penagih memanfaatkan ketakutan kamu supaya kamu merasa terpojok dan terpaksa membayar dengan cara apapun. Selalu kumpulkan dan simpan bukti pelunasan, surat tanda lunas, serta riwayat pembayaran secara rapi di penyimpanan awan atau folder khusus. Bukti tertulis adalah benteng pertahanan terbaik kamu. Amankan data pribadi kamu. Jadi kalau ada ancaman-ancaman seperti tadi, justru itu adalah satu kesempatan bagi kamu untuk menekan balik debt kolektornya dengan mengatakan, Anda bisa saya jebloskan ke penjara karena ternyata Anda sendiri mengaku mengambil data pribadi saya atau data perbankan saya. Dan yang akan menjadi lawan Anda bukan saya, tapi banknya. Dan banklah yang akan melacak Anda nanti. Karena kalau saya menuntut bank, saya jamin bank akan mengejar Anda. Dan Anda pasti masuk ke penjara. Katakan seperti itu, pasti debt kolektornya langsung diam ciut. Jadi bijaklah dalam berinteraksi, bijaklah dalam menghadapi debt kolektor pinjol. Debt kolektor pinjol itu mereka tidak tahu apa-apa sebenarnya. Ketika mereka dihadapkan dengan hukum, maka mereka akan langsung ciut dan menghilang. Jadi, bijaklah berinteraksi di dunia digital, pakai logika, pahami, pelajari hukum, dan Anda memegang kendali. Dan jangan biarkan gertakan yang tidak berdasar ini merusak ketenangan pikiranmu. Justru gertakan-gertakan mereka itu bisa Anda balikkan untuk menyerang mereka kembali dan menekan mereka kembali. Itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Salam sahabat.